Bu, walau ada di sini tapi lihatnya ke sini ya Bu. Biasa bingung ceramah tapi kada lihat. Tapi sebaiknya langsung sih, nggak direkam ya? Bukan? Nggak akan ada di sini. Kayak. Oh ya udah, berarti lebih fokus. Iya. Ya. Ini akan direkam Bu. Jadi posisinya terlalu jauh. Saya mendekat atau Ibu maju? Oh, saya mendekat. Terus ya. Soalnya kameranya kecil. Kenapa? Iya. Harus laki-laki agresif. Iyalah bukan di YouTube nanti. Kalau masuk gambar bagus, bagus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Bu? Siap. Ustadz punten ah. Saya pengen cuma nyasihin beliau ya, sering saya. Tapi ada lagi acara ini. Safari dakwah ini bukan hanya di Bandung Bu. Kita di beberapa kota besar, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Ambon, Padang Panjang, Bukit Tinggi, bahkan di 2 tempat terakhir sampai panitia mengingatkan, terserah Pak Ustadz mau tidak dilanjutkan juga, ini cukup berisiko. Kata saya tetap apapun risikonya ceramah. Ceramah di mana? Ceramah di Balikpapan terus di Palu. Jadi kalau ngaji itu jangan kayak khutbah Jumat juga. Jadi harus dibuat segar dulu supaya ibu tuh pemikirannya ya namanya sehari-hari itu mana aja masalah anak, betul tidak Bu? Masalah suami, ekonomi, betul tidak? Nah, makanya nanti materi saya adalah 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Ya, nanti akan kita bahas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saya doakan semuanya sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezeki, anak-anak dan cucu soleh solehah, semuanya dimudahkan ke tanah suci. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cecep Maulana, biasa di Trans TV. Islam itu indah.
menemani Ustadz Nur Maulana anu dikenal masyarakat jamaah tak eta Ustadz mau kami iya Cecep mau ceramah. Bapak Jokowi, Ibu Sri Mulyani terus saja mengingatkan 2023 apakah Juni nanti Indonesia terkena resesi global? Karena negara-negara maju saya terkena, apalagi negara berkembang. Makanya saya akan ngasih ibu-ibu doa untuk menghadapi resesi 2023 yang kalau terkena imbasnya, mohon maaf, ekonomi lebih parah dari tahun 94 dan masa pandemi kemarin 2 tahun yang lalu. Inilah doa yang akan saya ajarkan kepada ibu. Saya diajarkan guru saya, sangat cocok untuk menghadapi resesi ini. Guru saya menamai doa ini dengan doa nuju gaduh hutang. Allahumma mending kompak sugan dengan doaan anu butuh teh habis sadayana jadi teh nyebut teh tuduh gaduh hutang. Inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal buhal wa min golabatid dain wa kohri rija. Mungkin tidak sempat tercatat panjang ting bercicap di pasien nu pendek. Doa nu pendek nuju gaduh sangta. Allahumma lunnasan sibuk geus elam eta geus elam. Sanes heureuy da bener. Sok lamun gade samatan anu wajib naon? Ya mah. Doa we terus aing nyicil henteu. Tong hariwang Bu soal hutang mah ratusan juta ge lunas. 15 tahun. Emang pipi teh murah. Tahu-tahu lunas leres teh. Kenapa? Karena Allah yang lunasin, karena Allah yang ngasih rezeki. Saya saja dulu punya hutang bukan jumlah kecil gara-gara bangkrut usaha saya. 2010 perusahaan saya jatuh bangkrut Bu. Bukan karena pandemi. 2010 belum ada pandemi. Banyak orang yang bangkrut gara-gara pandemi. Cece mah sanes pada sombong Bu. Can pandemi geus bangkrut cece mah. Coba sanes sombong. Untuk mahajan orang mah geus hilang. Entah begitu pandemi teh asare uni gitu. Keras. Punten di bebonya. Dulu saya tinggal di Antapani di Pratista 2E7. Punten sanes pada sombong komplek. Orang kampung di komplek S1 Bu. Tapi sudah dijual sekarang. Di tahun 2010. Rumah saya jual untuk bayar hutang. Mobil saya jual untuk bayar hutang. Motor saya jual untuk bayar hutang. Istri saya sabar. Sabar. Jadi jual. Tidak boleh. Istri itu untuk disayangi, untuk dicintai, untuk dimanjakan. Jangan dibuat hidungnya berdarah.
sebutkan. 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Apa artinya berkah? Ziyadah fil khair, bertambahnya kebaikan. 5 du'auna la yustajab li'anna qulubakum qad matat bi asyrati asya. Arabtum Allah ta'ala wa lam tu'adu haqqa 'alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnata. Qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bi akaltum ni'matallah wa lam tu'adu syukraha. Qultu minas saytan adukum wa waqtumu. Qultu minal jannati haqqun wa lam tastahibu laha. Qultu minan nar haqqun wa lam tahribu minha. Qultu minal mauti haqqun wa lam tastahibu lahu. Idza intabatu minan naum satadawtum bi uyubina subarzaitum bi uyubikum wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihi. Ngapal lagi 2 minggu. Ya jujur, we. Ada perlunya aja ngapalkeun. Nanti butuh kudu menghargai ngapalkeun. Amin teh Bu. Artina naon? Nah eta can ngapalkeun. Nanti kita rasa menipok. Tentu saya tahu artinya. Apa artinya? Marra Ibrahim ibnu Adham bin Suki Basrah. Ibrahim bin Adham itu pergi ke pasar Basrah, kumpul jemaah juga. Aya nu naros 5 du'auna la yustajab. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena hanya terjadi di zaman sekarang, Bu. Punten Ibu, pandemi teh kopi teh dugi ka ayeuna teh aya keneh di rumah sakit teh walaupun tidak sebanyak dulu. Nu maot kopi teh aya keneh. Tos 2 tahun umat Islam teh ngadoa, ya Allah hilangkan kopi dugi ka ayeuna aya keneh. Berarti teh aya hiji-hiji ada umat Islam anu dikabulkeun doa soal kopi dia. Kenapa doa tidak dikabulkan? Li'anna qulubakum qad matat bi asrati asya. Penyebabnya adalah karena kamu berdoa tapi hati kamu dalam keadaan mati. Yang menyebabkan hati mati itu apa? Araftumullah ta'ala wa lam tu'adu haqqa. Kenal Allah tapi tidak mau tunaikan hak Allah. Cinta Rasul tidak mencontoh sunnahnya. Sering baca Quran tidak mau mengamalkannya. Maka nikmat Allah tidak mensyukurinya. Mengatakan setan teh musuh tapi tiap hari sepakat dengannya. Mengatakan surga benar tapi kau tidak mengejarnya. Mengatakan neraka benar tapi tidak mau lari darinya. Mengatakan mati pasti tapi kau tidak mempersiapkan bekalnya. Bangun tidur yang ingat dosa orang, lupa dosa sendiri. Sering kau makamkan jenazah tetanggamu yang meninggal tapi lupa akan dapat giliran. Alhamdulillah amat artinya teh. Saya tadi masuk 10 perkara. Orang lamun diulang ku Allah. Azan itu undangan, betul tidak? Betul. Undangan itu. Dapun kan caca masana saya harus jemaah dia di belah itu. Dasar jadi juga nanti diundang adanya. Lalu step. Tentangnya seorang umat Islam tidak merasa diundang. Ibu kalau dapat undangan dari Bapak Presiden, lurah nanti Bu, Istana Negara Republik Indonesia kok lagi. Saat dibuka Gusti foto muncul di status WA. Kira bisa menit geus aya sabaraha anu. Wah, ngadem. Ayo naon teh? Teuing da dibuka. Dibuka teh undangan teh Senin jam 10. Jumat geus aya di Jakarta. Nginep di bumi uang. Ngarah lamun di Bandung atuh sieun macet terus tuh. Uang ge patah atau betul. Atuh ngiring ke istana. 2 jam sebelum acara sudah nyampe Istana Negara. Mun perlu dandan heula. Dina mobil. Kerudung tadi diem. Sehat Bu senyum deh Bu. Ibu biasa senyum gitu teh hese. Terus teh. Iya, di rumah bapak boro-boro bisa senyum suami. Tuh ayah tengok nih. Jadi mohon maaf. Kita sudah siapkan supaya tidak terlambat.
Saya udah bilang saya bukan menceritakan jemaah di dia, tapi di itu pamilohor teh kerek menghadap setengah kilo. Asar genep kinang saparapat, maghrib 7 kurang 5, subuh pahili jeung salat duha. Sedatangan teteh mun rajin unggal dinten duha ieu mah subuh. Halus jujur kene. Jangan Bu. Ya, responsif. Betul. Jadi gimana cara cari berkah? Ayo semuanya ikuti kalimat ini. Islahul qalbi. Islahul qalbi. Bersihkan hati. Bersihkan hati. Islahul fikri. Islahul fikri. Bersihkan pikiran. Bersihkan pikiran. Islahul amali. Islahul amali. Bersihkan amalan. Bersihkan amalan. Hati, pikiran, amalan. Virus yang paling bahaya adalah bukan virus COVID, tapi virus hati bernama dengki. Cirinya susah melihat tetangga bahagia. Virus ini banyak menyebar di komplek perumahan. Sebab cecek menyebar di komplek. Tetangga beli motor panas tiris. Mobilnya anyar di pop namun. Wih di rumah sakit ningali imah tetangga ningkat maut. Rugi enggak? Makanya jangan ada dengki. Ya Bu ya? Kalau ibu ada mulai gak enak sama tetangga karena dia meraih kebahagiaan, itu tuh udah masuk. Astagfirullah. Berikan kebersihan. 2. Bersihkan pikiran. Kenapa sih umat Islam banyak yang susah di bidang ekonomi? Cek hiji penyebabnya setelah sekeliling Indonesia. Pedit ke masjid. Cecep sanes nyeros ke ibu-ibu di dia. Cecep. Ada larang teh ka ditu deui. Lamun ka mall nyanak 100.000 teh asa alit. Ka masjid nyanak 50.000. Tos dugi teras masjid buih deui. Itu geurang 2.000-an. Cing atuh geus ka bawah mah Bu. Eta teh geus dibere hidayah. Ka bawah mah 10. Hanya balik deui. 3 hal yang membinasakan. Salah satu di antaranya adalah pelit. Terus gini Pak Ustaz, terus hadis itu. Jadi jangan pelit Bu. Sok jujur mun ibu nyetir. Kange mobil nyalira atawa aya supir atawa kange angkot, aya pengamen. Jujur rek dibasan 100.000 moal. Wah. Boro-boro ibu cecek moal. Ini lagi nangis. Lagu teu beres. Gede doi 50.000 20 ge kegedean 10 ge kegedean 5.000 ge kegedean 2.000 ge kegedean 500 letik deui 1.000 apa 2.000 bisa 2.000 tapi ini masjid rumah Allah. Apakah kita samakan dengan kita menghargai pengajian? Nih camkan omongan saya. Kalau salah debat ya, jangan nunggu 7 hari, jangan nunggu 3 hari, jangan nunggu 2 hari. Nanti malam jam 1. Percaya? Nanti malam jam 1. Ini jam 1 malam. Kan ayeuna mah jam 11. Jam 1 ayeuna tah jam 1 engke. Malam hampir subuh lah eta mah. Dini hari. Ya, dini hari. Nanti dini hari jam 1. Ibu enggak percaya saksikan omongan saya. Kalau ada sodok, ada kenceng lewat sekarang, kasih 100.000. Lihat dini hari. Bisa sare.
Sampai incu teh goda. Min, belum tidur. Non, ada bus. Kenapa nggak bisa tidur? Karena belum terbiasa. Tapi kalau sudah biasa, biasa-biasa aja. Betul langsung cobaan dapat saya mah. Cek ibu rugi tuh mere mesti 100.000. Iya loh, nggak rugi. Pahalanya pasti. Balasan dari Allah sudah diyakini. Gak usah dijelasin lah, sudah sering sama Ustaz kita dijelasin. Maaf Bu, tapi kenapa kita ragu untuk itu? Itu maknanya iman itu adalah keyakinan. Seolah-olah jadi Allah ngomong kosong, itu aja masalahnya. Jangan pelit sama masjid. Makanya rencanakan. Soal ekonomi mau cecep saja dulu. Kerja apa Ustaz? Penarik beca di lapang Tegalega tahun 2010. Sampai tahun berapa Ustaz? Sampai 2011. Betul Bu. Hidup miskin itu boleh, hidup susah itu boleh, tapi tong lila teuing. Setahun cukup. 40 tahun miskin kan tinggal di betah. Bahaya loh orang betah dalam kemiskinan. Diberi kumaha ge carana, diberi pahala kieu betah dengan kemiskinan. Lihat Siti Khadijah. Siti Khadijah itu sebelum menikah dengan Nabi tercatat wanita terkaya se-Arab. Maaf Ibu, pangbeungharna Siti Khadijah teh. Yang saya bingung terus terang ini jadi kebingungan saya. Saya nanya ke Sumatera nggak ada yang bisa jawab. Ya Sulawesi tokoh-tokoh nggak ada yang bisa jawab. Jadi apa rahasianya Siti Khadijah kok bisa jadi wanita terkaya se-Arab? Padahal suaminya meninggal jadi janda kan? Baru nikah dengan Nabi, betul kan? Suaminya itu bukan orang kaya, hidup kesendirian jadi janda tapi jadi wanita terkaya. Saya tanya ke Sulawesi, ke Ambon, ke Kalimantan, nggak ada yang bisa jawab. Dan saya juga tidak bisa jawab. Karena hadis itu hanya menceritakan kehidupan Nabi, bukan kehidupan istrinya sebelum menjadi istri Nabi. Jadi nggak dijelaskan. Jadi gimana caranya? Hanya satu orang yang bisa jawab di Jakarta. Dia seorang pengusaha dan dia pernah mendapat julukan pengusaha muslim terkaya se-Indonesia. Siapa dia? Pemilik Trans TV, Bapak Khairul Anam. Beliau pernah jaga mesin fotokopi. Lihat dalam bukunya Bu ya, Si Anak Singkong, tentang sapu tangan ibu. Wah, disitulah saya terinspirasi. Saya ketemu beliau dalam acara ulang tahun Trans TV. Saya sebagai penceramah, beliau sambutan ya. Saya tanyakan langsung, Pak, dalam buku Bapak halaman 17 bab kedua dinyatakan, saya baca Bu, hafalkan semuanya sampai beliau kaget. Anda hafal dengan buku saya? Ya Pak. Ini teh bab eta we unggul. Tapi beliau kan jadi wah, Anda perhatian sekali. Saya tanya Pak. Saya tanyakan tentang Siti Khadijah kenapa jadi wanita terkaya padahal tidak dibantu oleh seorang laki-laki bernama suami karena udah meninggal. Apa rahasianya? Beliau memegang mindset Ustaz. Pola pikir. Jadi kalau ada seorang ibu biar di hidup miskin itu penting salama. Itu malaikat tuh 70.000 mengaminkan doa dia, bahkan berdoa ya Allah, ya jami sing miskin seumur hidup. Sebab keinginannya aja begitu. Jadi ubah cara berpikir. Cara berpikir Siti Khadijah itu apa? Satu, Siti Khadijah memiliki pemikiran atau mindset pengusaha, bukan pedagang. Apa bedanya Ustaz pedagang dengan pengusaha? Nih saya jelasin. Punten. Ibu ngawarung. Ini salah satu contoh usaha ya Ustaz ya. Ngawarung. Harus mulai ngawarung. Mata kebi masak tadi di Raos di kedai Najwa. Ya harus begitu, umat Islam harus begitu, harus mulai usaha, betul tidak? Jadi apa bedanya pengusaha dengan pedagang? Pedagang itu, punten ibunya, lamun ibu ngawarung, siapkan kursi hiji. Ibu calik didinya ngalagangan nu meset, eta namina pedagang. Jadi pedagang itu pemilik perusahaan atau owner
itu merangkap kasir. Tapi kalau pedagang, kalau pengusaha, siapkan kursi hiji nu calik sanes ibu tapi karyawan. Satu kan. Mun ibu gaduh warung, kudu ditungguan nyalira. Tiap aya pangaosan teh beureun heula. Pak Ustaz ceramah kumaha ge? Jalan warungnya. Saya karyawan. Jadi eta kunci kajinya. Jika Indomaret lah, Indomaret punten nu kaduna ngajaga teu? Saha nu ngajaga? Dari hasil warung bagi hasil sistem gaji kayak gimana, yang penting dari hasil warungnya. Dua, ayo kuncina saur beliau, kalau seorang ibu mencontoh seperti ini Ustaz, dia akan menjadi wanita terkaya seperti Siti Khadijah, berkah. Apa? Mun gaduh warung tong seueur deui. Cukup hiji RT. Iya RW sabaraha ieu? 8 sabaraha RT? 4 wali. Jadi Pak Ustaz kudu tilu warung deui Pak Ustaz. Sa-RW. Gimana dengan sekelurahan? Itu tingali Indomaret. Dulu cuma 1 cabang. Sekarang berapa cabangnya? 20.518 cabang se-Indonesia. Kenapa Ustaz bisa hafal gitu? Ketik di Google. Saya ingat. Berapa cabang Indomaret? Iya, data file ini tuh. Nggak usah, saya ke Sumatera, ini itu Indomaret. Niatkan waktu. Ayo nggak untung itu. Batas tuh. Iya. 1 cabang itu 1 M. Berarti lu gaduh Indomaret per bulan dapat 20 T. Triliun itu per bulan loh omsetnya Bu. Berapa ribu karyawan yang rata-rata saya kira hampir 100% itu Islam. Mun ibu nu gaduh Indomaret buat instruksi. Senin kudu store sahalaman. Hafalan Quran. Hebat kan? Itu pentingnya hebatnya pengusaha. Program teh cepat. Betul tidak? Jadi mohon maaf Bu, carilah recehan tapi bercabang di mana-mana. Bukan main-main, ini solusi pandemi Bu, ini solusi resesi. Betulan, saya kemarin ceramah di Kementerian Keuangan di depan Ibu Sri Mulyani sebelum dia berangkat ke Amerika. Saya bilang, Bu, jangan takut dengan resesi, kata saya. Ketakutan inilah yang membuat kita tidak maju. Saya pernah dalam satu jemaah, saya bawa 100.000 saya angkat. Hai jemaah, siapa yang berani ini ada 100.000, Anda langsung saya kasih. Syaratnya hiji, nonton film juring di bioskop sorangan. Oh, nona jumbo. Benarnya kalau saya kasih, mungkin pulang gede merenya. 5 juta mah jagoan deh. Rex, oke. Anda tidak maju, saya mah tidak dikasih uang aja, saya berani nonton film curi di bioskop sorangan. Tapi syaratnya 2, gambarnya diletik. Jadi segede HP, sorangan diletikkan. Iya tidak kedengaran, sieun mah. Resesi teh saraya, jangan takut-takuti kami. Canan naon geus sarian. Rek invest meuli imah teh jadi. Rek usaha sieun ge bangkrut. Solusi yang harus dikasih kata saya. Akhirnya saya itu diundang deui. Kan baik membenjur bicara, betul tidak? Jangan khawatir Bu. Mohon maaf. Jadi ketakutan ininya. Jangan takut dengan masalah. Semua masalah kecil. Ada yang lebih besar dari semuanya. Allah yang Maha Besar. Apapun masalah anak itu kecil bagi Allah. Ayo, naon nyongkeun ka Allah. Kalau saya sakit pasti mau tolong sedikit. Sembuhkan ya Allah.
Dulu saya belajar retorika Bu, jadi antara perkataan, tangan, semua tuh gak boleh biasa-biasa saja. Karena kalau sedikit nengah saja ibu tegas langsung. Ya, jadi semuanya dari sini, pola pikir. Jangan mudah emosi. Jangan mudah emosi. Mohon maaf. Jenderal saja jadi terdakwa tuh gara-gara emosi. Kan asalnya dari istri nangis. Kenapa nangis? Aku dilecehkan. Usaha. Cek bahasa Indonesia mah dipaehan wae. Gitu kena emosi. Bener-bener dipaehan belegu. Kalau dia tidak ini aja, akhirnya mohon maaf Bu, apa yang terjadi? Ya sekarang begini, mau rekayasa gak bisa. Punten. Jadi ibu juga sama, jangan mudah emosi. Ini ujian buat istri-istri ya, suami-suami di mana-mana punten Bu. Kerkariu. Tidak percaya. Harus ke Pak Ustaz. Harus ke Pak Ustaz. Cecep, kemarin di Cimahi ceramah di masjid Agung. Bapak-bapak cecep UI tengah jajan di pagar. Cecep UI tengah. Kita mendadak tuh. Kita bergoyah. Ekonomi goyah, ada boleh lama genah atau di kantor. Bonus teh. Ini nama boro-boro. Dari PHK bisa alhamdulillah. Maka ibu teh punten kalau resesi, kalau terjadi masalah ekonomi, ibu jangan sampai bicara ke suami teh agak tinggi. Ya jangan Bu. Nyari kaki meni gampang. Nunduk-nunduk. Ini ke suami teh geus molotot. Kalau ibu saya jelaskan bahaya molotot ke suami ibu. Molotot. Ini mungkin Pak Ustadz belum menjelaskan ya soal molotot belum. Bahaya pertama. Bahaya pertama molotot istri mempengaruhi jantung suami. Kunaon suami teh cicing wae mun dipolototan jantungna beunang. Saya ngomong bukan tanpa data. 5 negara terbesar di dunia yang memiliki jumlah kakek-kakek terbanyak. Salah satu negara itu adalah Jepang. Kenapa Jepang? Suami-suaminya punten pamanggetna panjang umur lantaran istrina teu bisa molotot. So, saya mau pakai data. Jangan molotot-molotot, ya enggak? Suami itu Masya Allah ibu bisa senyum, bisa tertawa dengan ikhlasnya, tidak ada yang melotot ke Cecep. Cecep can pernah meraktir bakso ibu. Ibu hoyong tadi terakhir ku Cecep. Cecep namu. Loba tuh. Loba deh. Coba. Suami ibu terakhir ibu tiap hari. Betul tidak? Saya tidak bercanda langsung ya. Iya, nah kenapa ibu harus marahin dia? Sih kalau dia ada sesuatu yang membuat ibu nggak tahu sih gimana Bu. Saya jadi penarik beca tuh merasakan sendiri. Saya dulu punten ya punya hutang saya ratusan juta yang saya pikirkan hanya satu, jual rumah. Karena siapa lagi yang akan membereskan hutang kalau bukan kita? Rumah saya jual, mobil, motor, punten Bu. Masih ada sisa uang saya beli sebuah beca. Saya langsung ngekos di Infotech. Saya tanya istri saya, Mama sedih enggak? Sekarang suami Mama penarik beca. Apa kata istri saya? Kenapa sedih ayah? Ini pekerjaan halal dan berkah. Bukankah ayah pernah cerita Nabi dan Rasul itu pengembala kambing? Mereka tidak merasa rendah diri karena itu pekerjaan halal, pekerjaan berkah. Banyak orang yang ayah meremehkan pekerjaan ini. Bagi Mama ini pekerjaan baik, ini pekerjaan halal.
bisa jadi ini pekerjaan ahli surga. Saran mama hanya 3 buat ayah. 3S. Semangat. 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 Ibu gitu ke suami teh. Suami ke dalamun we. Kenapa ayah? Tapi dia nggak bisa. Ibu di situ senyum. Semangat. Lain dicarekan. Cek mama naon. Jadi duitnya dibawa kabur. Pesan apa bakal kabur? Pesan apa bakal kabur? Resta bu. Sudah lelah dia dimarahi orang, disalahin orang. Ibu tugasnya di situ seperti Nabi dibahagiakan oleh Siti Khadijah. Lari-lari ketakutan pertama kali ketemu dengan Jibril deh ibu. Tahu nggak? Kalau sayapnya dalam wajah rupa asli itu langit itu tertutup. Siapa yang nggak takut atau udah manusia namanya? Lari ketakutan sampai selimuti. Wahai yang berselimut, aduh, itulah. Siti Khadijah tahu nggak bu? Sebelum meninggal, Siti Khadijah itu wanita terkaya se-Arab, tapi tidak semena-mena terhadap suami. Bahkan sebelum meninggal dia cuma pengen minta sorban. Nggak bilang sama suaminya, tapi Fatimah, apa Umi mintain sorban sama ayahmu? Fatimah kan itu teh suami Umi. Itu minta langsung. Isi bahasa Sunda nama malu. Ibu gitu. Ke suami teh mau yang ditransfer teh. Dia mau cari molotot. Cari ayah. Hebat Bapak yang senyum. Sing sehat. Mana Bapak Yusuf Bapak? 7. Masya Allah. Ini tidak 70. Lumayan itu bu. Kalau mau 30 mah nggak bohong. Iya bola senyum itu. Nabi itu mohon maaf ya, melihat wajahnya saja itu orang itu sudah simpati. Ya, Nabi bukan orang yang judes. Betulan, Nabi itu orang yang sabar. Sampai sabarnya bu diludahi tetangganya, Nabi nggak balas. Bahkan dilihat dia sakit, orang pertama yang nengok kasih obat makanan itu nggak bayang. Sampai jatuh hati dia simpati langsung masuk Islam. Itu hebat. Ya, saya akan ngasih pelatihan ibu. Kemarin saya melatih 2000 polisi di Lembang. Di sekolah polisi nasional sampai jenderalnya bilang, Ustaz, oh kalau sesama Ustaz itu tahu bu. Iya. Baik ya. Jadi tapi ya, kenapa saya bawa? Karena ini air tangan. Tangan latar. Sampai panitia hilang. Tenang ya, apa-apa. Sip. Saya di Lembang tuh melatih 2000 polisi di lapang. Sampai jenderalnya bilang, Ustaz ini belum pernah kita nih teknik mengendalikan emosi, luar biasa. Memang ini adalah teknik NLP. NLP itu adalah Neuro Linguistic Programming. Kalau ibu ketik di Google pelatihan NLP, itu rata-rata kalau yang di luar negeri itu 30 juta per sesi. Memang mahal, rata-rata diikuti oleh kepala negara. Ya, jadi presiden-presiden itu mempelajari ilmu ini. Putin contohnya. Kalau tidak bisa mengendalikan emosi, guys dipencet ke nuklir. Iya, karena ini ada tekniknya bu.
Ibu nanti ajarin ini ke anak-anak, ke suami, ya. Kenapa? Karena penting emosi itu. Emosi itu bisa dikendalikan. Ada caranya, ada tekniknya. Jadi baik, kita akan mulai saja pelatihan ini. Alat tulis ditutup. Jangan dicatat, ditutup. Kenapa? Karena memang ini pelatihan itu saya bicara, ibu ikuti. Siap? Siap. Ini pelatihan kejiwaan, ya, pelatihan kejiwaan psikologi. Dan Pak Ustadz boleh untuk nanti menyebarkan teknik. Nah, ya. Baik. Saya kasih contoh. Saya lagi ceramah, motor lewat. Tarik. Knalpot agak tarik dari modifikasi motor balap. Mengganggu ceramah saya. Suara saya sampai nggak kedengaran sama jemaah. Tong dicarekan eta nyetir motor. Kunaon? Geus eueuh. Dengan kalimat pertama, tarik. Ada step. Bisa ya di PTN. Dari kansa. Ibu ketua majelis tahun. Mana ibu ketua? Jangan dimarahin. Tapi suara knalpotnya kedengaran abaikan. Ikut ibu. Kedengaran abaikan. Sekarang kalau saya bilang knalpot, jawabannya itu. Kedengaran abaikan. Sip. Bisa dipahami? Knalpot. Latihan kasus yang bisa bikin emosi. Contohnya, ibu punya tetangga tiba heula teu daek senyum. Judes baeut. Ibu geus baik sangka kemanehna. Meureunna nyeri huntu. Maknya nyeri huntu 3 tahun. Teu apal dokter gigi gitu. Jangan ibu sama dengan dia judes oge. Ibu duluin senyum sama dia. Teh pura-pura lalai pagi, mana keur nyebor, senyum lah. Jadi sangka ngabalieun. Langsung nyeri hati. Bener cek Ustaz aya jelema kieu. Ibu teh tidak kasih respon apa-apa. Ya penasaran teh ya, buka status WA. Tuh nyongkok nyindiran. Ibu make kerudung beureum, si beureum ngaliwat. Ibu teh masih baik sangka, diganti koneng. Si koneng ngambang. Puntennya koneng punten. Ibu langsung ikut emosi, baik koneng oke. Nu penting sok rajin ke masjid daripada maneh taraya. Mainan akhlak goreng. Itu sudah terpancing emosi. Gimana cara menghadapi tetangga seperti ini? Siapkan kursi seperti saya. Ada pegangan tangan kanan dan kiri. Ya. Ini syarat-syarat di sini tuh ada mempengaruhi emosi. Pegang, kuat. Yang kiri juga sama. Saya nggak bisa langsung karena harus ada mic. Set. Mata ke tempat sujud. Tutup. Pejamkan mata. Rumusnya 3-2-3. 3 detik tarik nafas, tahan 2 detik, keluarkan 3 detik. Contohnya. Ulangi ya. Jadi tarik nafas berapa? 3 detik. Tahan 2 detik. Awas tuh, tong dilatih 2 detik, keluarkan. Dalam hati ibu bicara. Knalpot. Kedengaran. Knalpot. Ibu pulang dari pasar dimarahi suami. Jika rudal Rusia. Tolong dibalas. Jangan kursi. Pegang tangan. 3-2-3. Dalam hati knalpot. Kedengaran knalpot.
saya hampir terjerat kriminal. Maaf ya, ini serius. Jadi terjerat bisa diancam hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Ini asli. Waktu saya nyetir di Antapani, kaca spion saya di kanan dipecahin bata merah oleh pemotor. Disangkanya saya yang nabrak, terus lari. Padahal bukan mobil saya. Warnanya, mereknya sama, saya yang disalahin. Ya saya bicara baik-baik dong, dituruninlah kaca ke bawah. Jadi sangka Bu, saya dibentak dengan menyebut nama binatang. Goreng-goreng gitu. Sekian pernah Bu disebut binatang. Betul Bu. Saya tidak bisa menyebutkan nama binatang. Karunya binatang. Hadir di absen. Dia menghalangi mobil saya set. Di helm di muka, mau dilempar kaca mobil. Orang kalau sudah emosi itu setan. Ulah sarua setan, alas tuh. Mau lempar, bisikan 3 detik saya Pak. Tabrak. Tabrak. Iya gas. Mungkin cecek diikuti, bener-bener ditabrak ngaceng. Mual urun bisikan setan teh. Eleng huluna. Namanya emosi, betul tidak? Itu pasti meninggal itu. Helm udah dibuka, CCTV terlihat apa? Saya merencanakan pembunuhan karena mobil berhenti langsung nabrak. Kalau orang tabrak begini kan bukan. Ini mah saya udah berhenti. Jadi itu sudah perencanaan pembunuhan. Saya jadi tahu tentang pasal ini gara-gara menyimak sidang AA Sambo. Ada AA. Ayah Hakim ada asal kolot-kolot teuing. Punten. Jadi mohon maaf Ibu. Tapi apa yang saya lakukan? 3, 2, 3. Dalam hati kenal. Sasaha alam bawah sadar saya sudah bilang kedengaran apa ya. Terus ternyata saya langsung ke kantor polisi. Mana kenutur ke dasar ngapuskeun kaca. Kerusakan diganti asuransi. Beres, saya masih bisa ceramah di sini. Ibu Gisami, sok ayo ujian tadi pasar. Nunjuk. Bisikan setan, korowot. Harus dah. Jadi viral. Gua nenek-nenek sering korowot. Betul tidak? Tapi ingat, ada 2 kejadian tidak boleh Anda ngomong knalpot walaupun bercanda. 1, mun ustad keur ceramah. Contoh cek ustad teh ibu ulang pedit ke masjid knalpot. Mau orang 2000 rek sabaraha oge. Bukan mah ikhlas. Saya tidak melarang ngasih 2000, saya satu melarang. Ada jemaah yang uangnya teh tinggal 5.000. Eta teh lamun 2.000 teh ambil setengah harta. Jadi enggak apa-apa ngasih 2.000 ke masjid. Maksud saya adalah jemaah yang direkengi ada 20 juta. Belum deposito nabi guys. 20 juta. Dina dompet lagi 2.222.000. Anu kana kenceling sabaraha? Kamu hilangkan sifat pelit. Karena manusia itu padanya selalu menolak. Kau katakan setan musuh tapi tiap hari sepakat. Kalau orang. Jadi aja nama buknya orang teh. Saya masih ingat ya waktu saya tanya istri saya. Tapi mama, sekarang mama punya suami menarik beca. Mama sudah tidak punya rumah. Mama sudah tidak punya mobil. Mama sudah tidak punya motor. Mau ke pasar saja jalan kaki 10 menit. Naik beca atau angkot. Apa kata istri saya? Rumah tidak ada, mobil tidak ada, motor tidak ada, tapi ayah tidak boleh lupa cinta mama tetap.
Ibu maaf, saya cuma mengingatkan ya. Kalau dalam Islam itu ada sesuatu yang menakjubkan. Masya Allah. Jadi kadang. Nih pertanyaan penting ke istri saya. Kalau ibu bisa jawab seperti istri saya, sesusah apapun ekonomi, seberat apapun tekanan hidup, ibu tidak akan pernah putus asa, tidak akan jadi emosi. Saya tanya istri saya, kenapa mama bisa sabar dikasih miskin? Satu kata dari istri langsung saya nangis. Apa kata istri saya? Kagok. Boro-boro ibu cecek kayak jadi seri. Istri saya tuh bu. Karena terburuk gitu mah, tapi jadi udah bisa seri. Itu harusnya cerdas istri itu seperti itu. Sampai cecek tanya kagok naon? Kagok dijodohkan Allah. Jadi sekarang ibu punten ya. Ada ilmu baru. Suami ibu bukan hanya pasangan hidup yang dipilih Allah, tapi suami ibu kagok. Jadi amal tuh. Kumaha ada emang bisa dirubah jadi amal? Karakter itu udah nggak bisa bu. Betul tidak? Ibu bisa nggak mengubah cahaya matahari jadi gelap? Bisa nggak hujan langsung turun? Jangan pusing dengan hal yang tidak bisa kita ubah. Ibu mengubah suami jadi ramah, ibu mengubah suami jadi tidak amak-amakan, tapi ubah diri sendiri yang bisa menyesuaikan keadaan, yang bisa mengubah angin. Tapi ibu harus pasang di perahu itu layar yang dikendalikan. Betul tidak? Stres bu, pikiran budak. Betul tidak? Ini adalah perjuangan. Jadi punten. Sok ti aya nama, rencanakan. Ya. Rencanakan dengan sebaik-baiknya. Karena inilah yang bisa menyesuaikan. Tanpa direncanakan tidak akan terwujud. Ayo ikuti kalimat ini. Tanpa direncanakan tidak akan terwujud. Kenapa ibu punya anak lulus ITB? Karena sudah direncanakan di SMA kita sih bimbel. Emang murah bimbel teh? Kenapa anak ibu kuliah di Harvard? Karena udah direncanakan di SMA khusus bahasa Inggris. Jual tadi itu. Semuanya direncanakan. Saya ini bu, acara di sini harusnya jam 1 itu ada acara di Jakarta. Harus lahir di sana lah. Di mana di Jakarta? Di mana Ustadz? Di kantor Menteri Agama. Kebayang sama itu. Kalau saya bisa ceramah di kantor Menteri Agama, saya kenal dengan Menteri Agama. Mohon maaf, aksesnya ke punten, masjid-masjid agung di beberapa pulau, di beberapa, mohon maaf, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu kesempatan luar biasa. Tapi begitu saya lihat jadwal, hari ini saya harus ceramah di sini. Jam 10 time beres sebelum zuhur. Mohon maaf, saya bisa saja membatalkan acara ini. Ini Menteri Agama, tapi saya sudah janji. Tidak boleh saya ingkar janji. Kalau saya tidak hadir hari ini gara-gara alasannya bisa saya buat-buat, mohon maaf. Cecep mau dipercaya ku ibu sama ibu. Satu saat Cecep ayat di jadwal di dia cek ibu teh kemarin dia datang. Betul tidak? Ya ibu manusiawi dong. Kalau udah start sakit itu tidak bisa. Betul tidak? Makanya kenapa saya tidak hadir, tidak ceramah di acara Menteri Agama? Alasannya satu adalah karena saya mohon maaf sudah janji acara di sini, dan alasan yang kedua adalah karena di acara Menteri Agama Cecep dari Ona. Bukan ibu-ibunya Cecep kan dari tadi kita nyarios di undang tenang. Ada acara. Ibu balik itu mau. Ya,
Rencanakan segala sesuatu, betul tidak? So, kenapa anak Anda tidak hafiz 30 juz? Karena Anda tidak merencanakan. Kenapa Anda tidak punya rumah tahfiz? Anda bisa punya kos-kosan 5 gedung, 1 gedung, 20 kamar, karena sudah direncanakan. Anda punya usaha ini, usaha itu, karena sudah direncanakan. So, ada kurang bisa ketebak, ibu bakal gaduh mau mobil setung. Dipakai gaji ngageleng mobil batu. Jangan gila. Sesuatu yang tidak tidak terwujud, betul tidak? So, mulai sekarang rencana. Saya sudah merencanakan keluar dari kemiskinan. Gimana caranya? Sampai istri saya bingung. Saya ambil sebuah bambu. Ayah, buat apa bambu itu? Ayah terek dagang taraje. Bukan itu. Terus buat apa bambu itu? Buat celengan. Celengan? Iya, tinggal dilubangi masuk celengan. Setengah hasilnya beca masukin ke sini. Kenapa harus pakai bambu? Lebab mau pakai keler mau benar. Ibu di samping TV teh keler. Karek kedua lu baru geus eueun. Beres teh. Iya, harus apa psikologi celengan. Rencanakan kapan dibuka itu harus direncanakan. Karek yang celengan saminggu geus dicokel. Semua bener. Mama di bawah bambu ini ada tanggal 1 tahun dari sekarang. Tanggal inilah dibukanya celengan ini. Setuju atau tidak? Kalau setuju, lanjutkan. Kalau tidak, batalkan. Apa kata istri saya? Selama rencana ayah di jalan Allah, mama akan taat. Tempel tembok, pakun aja 10. Udah dipersulit bukan? Jadi pas orang ke bodat teh kira-kira salapan geus capek. Apa buat dewe? Iya dong, betul tidak? Setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 7, 8, 9, 10, 11, 12, saya masih ingat habis sholat maghrib berjamaah. Habis dikit saya tanya, mama tahu tidak hari ini hari apa? Istri saya masih juga ibu berem, tapi nggak jawab. Hari muka celengan. Bukan teh pohon. Di subuh ditungguan. Istri mah bukan duit apa-apa. Bunta ibu-ibunya betul, bu dibola, bola bu si bambu. Saya ramah kesina, cehula ayah receh hunkul. Ini nyetek 10, itu kenang-kenangan yang tidak mau kita lupakan seumur hidup bu. 10, 2000, nyala karet bola. 1 juta karetan, 2 juta karetan. Ji 2 tilu pertama bener 7. Ayah di atas nak 7 juta. Hiji 2 tilu ribu. Anak nyalakan atas. Mana bambunan? Itu bola. Adikan. Mana karet tadi? Di karet tadi. Mana ayah ya karet? Bambunan. Itu celengan kendui. Tuh aku. Buat apa tuh di karetan? Pegang sama mama. Pegang si bambu. Dipotong mama. Apa tadi bambu? Itu di mana salah tuh? Kita atas saya. Main bangunan kikian sandal. Tinggal aja instruksi dari ayah. Lihat di bawah bambu ada tanggal. Tolong lihat, sebutkan yang keras. Itu kudu ditinggali, artinya tanggal hari ini. Bukalah bambu sesuai tanggal, berarti kan tanggal hari ini kudu disebutkan. Tolong bacakan yang keras. Ya yang mengalir. Begitu dia lihat, dia lama lihatin kaget. Dia nggak bisa ngomong tanggal berapa bu. Kenapa mah diam aja coba lihat. Ayah, kenapa tanggalnya sama dengan tanggal lahir mama? Surprise. Saya rencanakan 1 tahun supaya istri saya bisa senyum. Setelah jadi penarik beca, saya tidak pernah mendengar istri minta iya, minta itu.
Mama tara nyarios, oyong naon, mama paham penghasilan ayah jadi narik beca. Walaupun mama tuh nyarios tapi ayah apa? Mama oyong tas warna pink. Mama teh kulkas geus teu tiis. Ingat istri teh murah. Kulkas teh geus colok. Beli kulkas yang baru mah. Beli sepatu, sendal, apapun yang mama inginkan. Semua ini adalah mama. Ayah pengen mama senyum bahagia. Yang nggak tahu kapan dipanggil Allah, kita tidak akan ada yang tahu. Tapi ayah hanya ingin membahagiakan mama. Siapa suami yang merencanakan kebahagiaan istrinya, Allah sudah merencanakan rezeki tidak disangka. Tapi siapa suami yang sering menyakiti hati istrinya, akan tertutuplah rezekinya. Apa jawaban istri saya? Ayah, mama punya rencana lagi dengan uang ini. Ayah dulu pengen jadi programmer, ayah dulu pengen jadi website developer. Tapi karena uang, ayah belum bisa punya ilmu tersebut. Dia mau ayah artosna kursus bikin website, kursus jadi website developer. Uang ini pakai untuk itu. Begitu ayah ada ilmu baru, disitulah rezeki baru. Saya akhirnya kursus dan pada tahun 2010 saya sudah bisa bikin website sendiri. Saya bisa bikin website segala macam profesi. Notaris bisa saya bikinin, dokter bisa saya bikinin, segala jenis profesi bisa saya bikinin, website musola, website masjid. Dan akhirnya saya bikin website saya sendiri yang pertama kali. Ayah, sob, ada yang namanya personal branding. Jadi personal branding itu adalah kalau kita ingin tahu rezeki kita bertambah, orang harus kenal siapa kita sehingga kita dipercaya. Itu namanya personal branding. Ibu katakan kepada suami ibu seorang notaris, suami ibu seorang dokter, suami ibu adalah pengacara, apapun profesinya, kontraktor, bikin website supaya orang kenal portofolio yang pernah dibuatin, gedung-gedung apa, bangunan-bangunan apa, rumah apa. Ibu pun sama, ibu resep dengan interior, desain atau apa, bikin website. Kalau ibu mampu membuat rumah yang indah seperti ini, akan percaya, disitulah rezeki akan datang. Akhirnya saya buat website saya yang pertama, nama saya Cecep Maulana, saya penarik beca di Lapangan Tegalega. Saya memiliki anak putri, salah satu adalah Zahra Maulana Putri, yang ketiga Misharil Rashid Al-Afas. Jadi ada 3 ya anak saya, 2 laki-laki 1 perempuan. Anak saya punya penyakit langka. Mohon maaf ibu-ibu. Inilah website saya. Ini ceramah-ceramah saya. Dan saya bisa membuat website seperti ini. Semuanya diceritakan di situ. Siapa kita, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi manfaat bagi orang lain. Saya pegang tangan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Enter. Website saya online. Saya tidak menyangka dalam waktu berapa hari saja. Tidak saya sadar. Website saya dilihat langsung oleh pemilik Trans TV, Bapak Khairul Tanjung. Akhirnya beliau telepon saya sidik Ustaz. Saya asistennya Pak Khairul Tanjung. Ustaz, mohon hadir ke Trans TV. Saya disangka akan dites ataupun apa. Tanpa saya duga. Saya disuruh tanda tangan kontrak dengan Trans TV. Sehari hanya dapat 50.000 dari narik beca, 30.000. Saya sampai netesin air mata nggak kuat. Wah itu ada. Saya suruh tanda tangan kontrak ratusan juta. Siapa yang buka rezeki? Siapa yang istri rezeki? Kami dari istri nangis ya Allah. Bukan dari kami ya Allah. Harus mengeluarkan biaya ratusan juta. Saya sudah nggak punya rumah lagi, mobil lagi, motor lagi. Saya tinggal di sebuah kontrakan. Ya Allah, sembuhkan putri kami ya Allah. Saya harus berobat. Saya tidak nyangka Allah langsung kasih. Limaza du'auna la yustajab li anna qulubahum qad batat seperti Asia. Kenapa doa kita tidak dikabulkan? Karena kamu berdoa tapi hati kamu dalam keadaan mati. Ada 5 penutup rezeki. Tolong diikuti. 5 penutup rezeki. 5 penutup rezeki.
dosa ka indung, dosa ka ibu, dosa ka bapa, dosa ka bapak, dosa ka aki, dosa ka aki, dosa ka nini, dosa ka nini, dosa ka pasangan. dosa ka pasangan, Baca ya, ini serius. Dosa ka indung, dosa ka bapa, dosa ka aki, dosa ka nini, dosa ka pasangan. Jadi kalau ibu bertanya-tanya, saya masih ditahan rezekinya. Ayo perbaiki sikap terhadap pasangan. Ya, sama. Bilang juga sama suami. Selama belum ada niat membahagiakan istri, selama tidak semangat membahagiakan istri, mohon maaf tertahan rezekinya. Kalau kata guru saya itu namanya adalah hijabu rizki, penutup rezeki. Gelas kosong diisi sebotol air, kalau tertutup keisi nggak? tidak, Orang tuh minum bu di atas, tapi kalau ibu mau wudhu dibuka keran. Kalau tertutup nggak bisa. Makanya buka dulu tutupnya. Nah itu penutup rezeki. Hijab rezeki itu ada 5 tuh. Guru Cecep, emak, bapak, aki, nini, pasangan. Mohon maaf, saya pernah itu kalau setiap teori yang saya simak, mohon maaf ya, saya praktekin bu. Ya, contohnya keponakan saya kelas 3 SMA. Ki, sini Ki. Kamu cita-cita menjadi apa? Kayak mama programmer, riset developer. Pengen emang. Tuh ibu kamu lagi bilang ini ya, harus tepat bilangnya. Mah, Kiki kalau nanti kerja setengahnya akan ditabungin supaya mama bisa umroh. Berani nggak? Berani mah. Memang Kiki pengen umrohin mama. Ya mana sok bilangin, rencanakan. Kalau sudah ada niat, Allah akan kasih tuh. Beneran bu dicarioskan gitu, nangis ibu nak. Teteh saja, namanya Siti Fatimah. Saya dipeluknya, didoanya. Saya dari jauh lihat ya Allah, kabulkan bermudah mereka ya Allah. SMA lulus S1, mulai ngeluh, Mam, Kiki nggak ada tawaran kerja, Mam, nggak diterima, ngelamar kesini yang Kiki inginkan, nggak diterima. Kalian punya pengalaman baru lulus. Jangan ragukan Allah. Kiki dulu pernah, ingat nggak, berniat mau ngomongin mama. Setengah dari gaji yang ditabungin. Allah sedang merencanakannya. Baru 3 bulan. Mama, Kiki diterima mama, alhamdulillah. Di mana Ki? Pas kirim WA, Ki, kenapa perusahaannya pakai bahasa Arab? Memang bukan di Indonesia, Mam. Kiki jadi programmer di Dubai. Berapa Ki gajinya sebulan? 70 juta, Mam. Setengah dari 70 juta, 35 juta, 30 bisa ongkosan umroh. Laras bu? Tidak usah nabung, cuma 1 kali gaji sudah bisa. Setengah enggak deh. Kenapa kita tidak mendapatkan keajaiban, karomah, kejutan-kejutan rezeki dari Allah? Saya kalau ceramah pakai data, saya udah ditulis. Ini ibu ini dia punya sakit batu ginjal. Begitu dia mau dioperasi, kalau yang namanya ada jadwal operasi berarti kan sudah di ronsen dong, betul tidak? Batunya ada nggak? Ada. Pasti ada lah, masa dokter ngoperasi nggak ada batunya? Tapi lihat, begitu dokter mau operasi dengan melihat ronsen yang sebelumnya dilakukan, kaget. Sebab batu-batu yang ada di ronsen itu sudah hancur sebelum dioperasi. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Dulu dideteksi di rumah sakit mana? Terus katanya ibu menderita apa? Operasi batu ginjal. Terus kemudian sekarang kabarnya gimana? Nggak ada. Jadi dites lagi nggak ada? USG itu nggak ada. Batu ginjalnya bu? Nggak ada. Masya Allah. Dari sini ibu percaya Allah itu ada? Percaya. Saya. Ini bukan karangan saya, Bu. Ketika dia mempraktekkan apa yang saya bilang sama dia, islahul amali. Ketika saya praktekkan, ketika guru saya dulu marah-marah karena saya yang mikir mana jadi tukang beca, mikir lain kurang ilmu bisnis mana. Naon dosa mana ka indung bapak, ceramah ku berilingan ka mana, boga dosa ka indung Allah manfaat mah. Mau bisa ngerasaan surga, mau ngerasa
dosa. Mikir dosa naon teh. Kailung teh naon ka bapak teh saha? Sok, pikiran kemana? Muntos maut kumaha kieu. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin sadaqah jariyah. Ayo jariyah. 3 jenis wakaf termasuk kategori jariyah, nyambung keneh ka geus maot. Hadisnya jelas ada riwayat Muslim. Mohon maaf. Wakaf masjid bisa mana? 1 miliar niat masjid, niatkeun jamaah. Boro-boro kiai ana narik beca. Bisa wakaf pesantren tahfidz. 100 anak ngapalkeun Quran. Tiap subuh setoran 1 halaman. Bisa niat aya 100 juta niat pesantren tahfidz. Wakaf Quran atuh sebarkan ke rumah-rumah tahfidz sebelum disebar. Niat dulu nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Orang yang hafiz 30 juz di akhirat ditanya 3 orang. Ibunya siapa, bapaknya siapa, yang ngasih Qurannya siapa. Kalau ibu pernah ditunjuk nanti di akhirat, kalau ibu ditunjuk nanti di akhirat oleh seorang hafiz, dialah yang pernah ngasih Quran saya. Saya jadi hafiz 30 juz. Ibu akan dikasih jubah putih, mahkota, masuk surga tanpa hisab. Jadi rencanakan semua itu. Bagaimana niatnya? Saya ajarin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran karena Allah untuk ayah ibu, kakek nenek, dan pasangan saya. Nanti ibu berdoa. Nah kata guru saya, doa setelah wakaf atau sedekah Quran diaminkan 70.000 malaikat. Ini yang bikin doanya jadi mustajab tuh karena 70.000 makhluk suci yang tidak ada dosa memohon kepada Allah. Dia berdoa, ya Allah sembuhkan sakit saya. Bu, yang ini bukan hanya kasus itu, bukan yang pertama. Ada yang operasi jantung pasang ring, ada yang maaf yang sakit paru-paru, ada yang sudah parah nggak bisa berdiri, nggak bisa dari tempat tidur. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Termasuk ada yang putrinya 40 tahun dokter, dijodohin anak pejabat nggak mau, dengan dokter lagi nggak mau, kuat sampai nangis. Mati di sekolah, mati hayang, tinggal hijau yang neng umur 40 segala ditolak wae neng. Karunya ke mama, saya gitu, ibu jangan begitu, nyungkeun ke Allah. Begitu dia mengamalkan wakaf sedekah Al-Quran, mohon maaf, ya Allah berikan jodoh terbaik. Eta sun ibu aya 2 sasi ngelopong deui. Ustaz, si neng anu ngalamar karyawan dae. Siapa yang ngasih jodoh? Ada yang 12 tahun kosong. Mohon maaf ya. Anaknya itu 12 tahun nikah kosong, nggak dikasih keturunan. Begitu dia berdoa. Kenapa sih? Menghadiahkan Quran. Quran hadiah terbaik. Jelas dia bilang khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir, mohon maaf, tujuan utamanya satu, Bu. Yang ditinggalkan itu adalah Al-Quran. Kenapa kita berhenti? Kenapa kita tidak menyebarnya? Saya ke kota Palu, Bu, 200 anak yatim piatu korban tsunami. Mohon maaf. Saya tunjuk sebelah mana dia bisa lanjutin ayat. Saya kaget loh. Pintar-pintar ini anak. Tapi yang bikin saya nangis apa? Qurannya sobek, tidak ada jilidnya. Mana ketua santrinya? Anas, tangan. Sini. Ada apa Ustaz? Kenapa Qurannya sobek? Gimana mereka cara menghafal Quran sobek? Tinggal berdiri aja Ustaz. Setelah berdiri sebutkan halaman berapa yang sobek. Halaman 20 di belakang akan bilang halaman 20 saya utuh, tukeran Qurannya. Jadi kok belajar pakai yang sobek dengan cara itu kan? Ya. Kenapa nggak minta sumbangan sama orang-orang kaya? Teman saya di Jakarta pada kaya bisa ngasih Quran berapa banyak pun, yang paling mahal sekalipun. Dengan tenang dia jawab, Ustaz, kalau saya bikin proposal minta sama orang kaya supaya ngasih Quran ke saya, berarti saya menjadi pengemis terlebih dahulu. Saya menjadi orang yang tangan di bawah. Ingat kata Nabi Ustaz, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Lebih baik saya menghafal dengan Quran sobek daripada saya baca Quran bagus tapi dengan meminta-minta terlebih dahulu. Saya sampai mental ini anak kalau nanti jadi hakim agung dia nggak bisa disuap ratusan miliar. Ini anak kalau jadi presiden dia tidak akan bersikap menjadi pengemis bagi negara lain.
Jadi mohon maaf, inilah yang harus direncanakan. Saya bawa 5 Al-Quran. Acara saya adalah majelis taklim pengajian ibu-ibu. Setelah selalu merencanakan untuk wakaf dan sedekah. Ini buat ayah saya almarhum, ibu saya almarhumah, kakek saya almarhum, nenek saya almarhumah. Namanya wakaf. Jadi wakaf itu diniatkan bagi yang sudah meninggal. Kalau yang masih hidup buat istri saya, Nia Nurbani namanya, itu niatnya sedekah Al-Quran. Mohon kepada Ibu Ketua Majelis Taklim menerima Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cecep Maulana dalam acara Safari Dakwah pengajian rutinan ibu-ibu seluruh Indonesia. Saya sumbangkan 5 buah Al-Quran, 4 niat wakaf ayah ibu, kakek dan nenek, dan 1 lagi sedekah Quran itu buat istri saya yang masih ada. Mudah-mudahan saya doakan di masjid ini lahir para hafiz dan hafizah. Di masjid ini lahir ulama-ulama masa depan akan jadi pejuang Islam. Takbir. 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 Saya yakin tempat inilah berkumpulnya orang soleh dan solehah. Amin. Di masjid inilah ada kajian rutin menambah ilmu agama. Saya tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Ini saya baru pertama silaturahmi ke majelis taklim ini. Tolong Bu, saya niatkan buat ayah dan ibu saya masukkan ke kas majelis taklim supaya majelis taklim ini bertambah sukses, berkah, berkembang sebesar 1,5 juta rupiah. Jangan kasih saya apa-apa. Saya hanya minta satu dari rumah ini buat ibu sekian. Almarhumah Siti Komariah dan mengajari saya cara ceramah. Ayah saya almarhum Bapak Sudarma. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah mendengarkan tausiahnya Ustadz Cecep Maulana yang mungkin yang tadi sudah dipaparkan ya Bu ya. Yang Masya Allah luar biasa untuk pemaparannya. Mudah-mudahan dengan wakaf Al-Quran yang dari Ustadz Cecep Maulana itu menjadi keberkahan buat kita semua, khususnya buat Ustadz Cecep dan yang diwakafkannya juga sama-sama membawa keberkahan juga. Amin. Dan ibu-ibu semuanya yang selalu menghadiri kajian-kajian rutinan hari Selasa, semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, supaya tidak salah paham ya Bu ya. Kegiatan saya ini terinspirasi oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Dulu waktu masih ada, beliau pernah saya tanya, Syekh, keliling Indonesia ke pelosok-pelosok, ongkos sendiri, tiket pesawat, penginapan, bahkan tidak mengharapkan apa-apa, amplop ataupun apa-apa, menyebarkan Al-Quran. Apa sebenarnya tujuannya? Misi saya atau rencana saya tuh satu, cetak 1 juta hafiz dalam 10 tahun di Indonesia. Ini akan mengubah Indonesia. Ini akan mengubah dunia. Kalau ada 1 juta hafiz baru dalam waktu 10 tahun, artinya apa? Wali kota, bupati, gubernur, menteri-menteri, bahkan mungkin presiden di masa depan ada seorang hafiz 30 juz. Indonesia belum pernah, Singapura belum pernah, Malaysia belum pernah, Brunei Darussalam pun belum pernah. Maaf, Mesir pernah ada seorang hafiz yang jadi presiden, hanya dalam waktu beberapa bulan langsung dijatuhkan Amerika. Karena betapa khawatirnya pemimpin yang seorang hafiz itu bukan hanya dilindungi Allah, cerdas, hafalan kuat, prinsipnya tegas di jalan Allah.
Itu Ustaz. Jadi rencanakan. Kalau kita tidak pernah merencanakan, tidak akan terwujud. Betul tidak Bu? Betul. Saya nggak nyangka dalam waktu 3 bulan Allah memanggil beliau. Saya doakan, kita doakan, saya Ali Jabir mudah-mudahan dicatat seorang syahid. Amin. Inilah yang saya lanjutkan programnya. Dan sampai sekarang Bu, ya, Ibu bisa lihat kemana Quran yang kita sebarkan. Terakhir kita ke NTT, ongkosnya aja Bu, ya, untuk 10 dus itu 10 juta ongkosnya aja, belum Al-Qurannya. Dan sampai sekarang alhamdulillah Quran yang telah disebar sudah mencapai 20.000 Al-Quran atau sekitar 3 miliar. Jadi alhamdulillah inilah. Ibu lihat di IG saya, tolong di follow ya Bu ya. Itu adalah Safari Dakwah UST Cecep. Safari Dakwah pakai F. Safari Dakwah UST Cecep ya. Jadi itu ada perkembangannya, kita kemana-mananya Al-Qurannya tiap hari Bu ya. Kita diupdate kemana saja. Dan ya target kita satu, mudah-mudahan bisa tersebar 1 juta Al-Quran. Karena kalau memang rutin Bu di pesantren itu beda Bu dengan kita ngasih ke tetangga gitu loh. Di pesantren itu tiap subuh mereka akan setoran hafalan, jadi tertarget, betul tidak Bu? Ibu juga pengen kan nyebarin Quran, nah kayak ini rumahnya nggak pernah Quran, saya kasih Quran, malah jadi hiasan di ruang tamu tara dibaca ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahul bihil hasanah. Ini adalah salah satu kegiatan kami. Bapak Ustaz Cecep Maulana yang telah mengirimkan mushaf Al-Quran ini untuk kami. Alhamdulillah mushaf Al-Qurannya telah kami terima. Semoga setiap huruf yang kami baca dan kemudian kami hafalkan, nilai kebaikannya terus mengalir, terkhusus untuk Al-Ustaz dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan wakafan Al-Quran ini. Untuk lebih jelasnya video-video yang lain bisa Ibu lihat di Instagram Safari Dakwah UST Cecep. Kalau Ibu nyaksiin sendiri ya program kami di pedalaman-pedalaman, wah Masya Allah ya, pakai perahu kita bawa Al-Quran, wah Ibu bakal nggak kuat, banyak nangis kita di sana. Anaknya pintar, Ibu bawanya nggak ada, Al-Qurannya sobek, Masya Allah. Jadi bagi Ibu ada yang mau ikut partisipasi, caranya gimana Ustaz? Yang pertama caranya adalah berniat dulu. Kayak zakat fitrah, Ibu kan bawa beras ke masjid, betul tidak? Baca niatnya di Jokowi nggak? Baca ya. Jadi buat siapa ini Bu zakatnya? Anak saya 4, saya dan suami berarti 6 orang. 6 orang berapa liter kan gitu kan? Langsung ini namanya ini. Ibu juga sama. Kalau Ibu mau ikut partisipasi, Ustaz saya nitip nih. Saya mau nitip 1 Quran saja, boleh, nggak masalah ya. Saya mau nitip 5 Al-Quran, disarankan 5. Tadi penutup rezeki ada berapa? Ayah, ibu, kakek, nenek, dan pasangan ya. Jadi niatnya gimana? Nanti saya bimbing. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Kemudian nama-namanya nanti dikirim ke WA saya. Nanti dikasih nomor WA saya di luar ya. Kemudian yang kedua yang paling penting nih, hajatnya harus detail ditulis. Mohon maaf Bu, nanti ada rumah sakit baru. Mohon maaf, rumah sakit Islam mungkin terbesar di Bandung ya. Saya nggak usah ceritain. Ternyata yang punya tanahnya 4.000 meter. Dia pernah cerita ke saya, Ustaz saya udah 5 tahun nawarin ini tanah nggak ada yang laku. Begitu dia praktek wakaf, kemudian dia berdoa, 3 bulan ngasih kabar lagi, Ustaz ini proposalnya. Akan bikin rumah sakit Islam terbesar dengan maaf ya Bu, berapa triliun sekitar itu. Rencananya ada gambarnya. Dan tanah saya insya Allah yang akan dibeli ini. Siapa yang ngasih rezeki Bu? Allah. Yang paling aneh apa tuh coba? Begitu ada pengusaha muslim mau bikin rumah sakit Islam, rumah sakit Goromius langsung bayar dengan harga 2 kali lipat.
supaya jangan jadi itu rumah sakit Islam. Sampai curhat, Ustaz, kok mahal Ustaz? Ini harganya 2 kali lipat. Pak, saya terserah Bapak. Ya, tapi nanti di akhirat dipertanggungjawabkan. Ini tanah Bapak jadi apa? Ya Pak, pasti dong. Ini kan dibikin rumah sakit, bukan Muslim kan? Di situ nanti ada gereja. Oh maaf Pak, itu terserah Bapak. Tadi saran saya pertahankan. Siapa yang tadi Bapak awal? Sampai Bapak tolakannya urusan dunia. Maaf Pak, dikasih sehat itu sudah alhamdulillah. Banyak sekali Bu hal-hal yang mau jual tanah ini, mau ini sukses. Kenapa sih wakaf bisa begitu hebat? Ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah karena ridho ibu bapak, murka Allah karena murka ibu bapak. Saya udah bilang tadi, orang yang tidak merencanakan untuk mengumrohkan ibunya, jangan harap dilancarkan rezekinya. Orang tua tuh begitu sayang sama kita, nggak mikir lagi berapa banyak uang yang telah diberikan buat kita, betul tidak? Punten Bu, SDG kadang terlulus orang tua teh, ibu bapak teh, tapi anak 10, 2 insinyur, 3 dokter, profesor hiji, guru besar hiji, pengusaha 2, omsetna miliaran. Tapi dugi ka mautna inu bapana teu umroh aja. Karena kepikiran membahagiakan orang tua. Jadi mohon maaf, rencanakan akan terwujud, ya. Jadi kalau tidak direncanakan, pasti tidak terwujud, ya. Jadi bagi ibu yang ada niat nih, Ustaz saya mau ikutan nih program ini, mau nitip Al-Quran, gimana caranya? Ya Al-Qurannya harus sama, dan mohon maaf ada perhitungan akomodasi atau ongkos kirimnya, gitu ya. Ini Al-Qurannya seperti ini Bu. Ini satu Qurannya itu harganya Rp190.000. Itu sudah dengan ongkos. Berapa Bu? Boleh dibayarnya bulan depan Ustaz, seperiode. Boleh. Jangankan bulan depan, mau bayar 3 bulan lagi, mau bayar tahun depan, ayah rezeki sok. Tapi kalau memang ada niat, ada rencana, buat siapa saja, sekarang niatnya. Kalau sudah niat tidak jadi pun tidak berdosa. Jadi rencanakan dulu, Bu. Betul tidak? Ya, bagi ibu yang mau suruh keperluan Ustaz gitu. Ini sok bayar namun rezeki, tinggal WA cecek. Ustaz itu saya rezekina, nyungker rekening. Begitu Bu kirim sesuai yang niat di awal, saya sebarkan. Makanya lihat di Instagram tadi itu laporan kita. Ya, bisa dipahami? Cuma ada kebijakan dari penerbit kalau pembayaran hari ini itu ada potongan biaya akomodasi, diskon lah istilah nama cek penerbit. Nah, minate harga nate jadi 150.000 hiji Quran. Jadi potongannya 40. Sabar Bu? Saya mau 5 Ustaz. Kali 5 aja. Saya mau 10 Ustaz. Silakan. Ya, mau 20 Ustaz. Ada hiji Ustaz, mangga. Asal jangan bilang 1 dulu. Jangan jadi beban. Kalau memang satu aja Ustaz buat ibu saya saja. Boleh buat masih hidup? Boleh. Boleh udah meninggal? Boleh. Kalau masih hidup namanya sedekah Al-Quran. Kalau sudah meninggal namanya wakaf. Jadi bagi ibu yang mau, sok niat sekarang. Bayarnya mau kapan-kapan juga ya. Nanti saya kasih nomor WA. Ada yang mau niat? Berdiri. Silakan ya. Kalau yang udah boleh ikutan lagi. 1 Quran juga nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa. Silakan berdiri Bu. Yang mau niat. Ini amalan sekali seumur. Jangan malu-malu Bu. Berdiri aja Bu. Ya. Utsman bin Affan pada waktu perang Tabuk dia langsung berdiri ketika Nabi sekarang akan perang Tabuk, siapa yang akan berjuang di jalan Allah. Ternyata Utsman bin Affan kalau diuangkan rupiah itu dia nyumbang 50 miliar. Itu untuk perang ya. Jadi sekarang niat Ibu ya. Saya udah bilang ya, niat aja dulu, rencana aja dulu, betul tidak? Kalau tidak jadi pun tidak apa-apa. Tapi kalau ibu tidak ada niat, ya itu udah pasti nggak jadi. Gitu. Apa yang membuat ragu? Karena bayarnya boleh tahun depan. Bahkan tidak jadi pun, Bu, maju ke depan Bu, yang berdiri, silakan. Yang mau niat mengelilingi saya. Jika zakat fitrah Bu ya, hanya meja yang menghalangi. Silakan Bu ya, ini kesempatan sekali seumur hidup. Ibu zakat fitrah ada yang bikin niat ya? Namanya apa coba? Nazir namanya ya. Jadi sekarang juga sama wakaf itu harus ada nazirnya. Jadi mumpung ada nazirnya, ibu gak usah datang ke rumah saya karena saya susah di tempat-tempat ceramah. Mumpung ada, mohon maaf Bu ya, jangan bilang aku sih tidak punya uang, Ustaz kan udah dibilangin bayarnya boleh tahun depan. Ya, jadi dari tahun juga nggak apa-apa, sekarang diniatkan saja ya. Mohon maaf
kita nanti akan berfoto ke foto anak-anak. Ya, baik ibu-ibu, mohon maaf